Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini berkenan hadir dalam acara diseminasi program guru penggerak angkatan 9, yakni materi kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Salawat dan salam semoga tetap terus dilimpahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin. Yang akan kita lakukan adalah mendengarkan pemaparan, kemudian nanti Bapak Ibu akan bermain peran. Selanjutnya diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, Bapak Ibu mendiseminasikan lagi kepada yang belum ikut ya, karena ini ujungnya adalah cara penanganan peserta didik atau murid yang bermasalah. Jadi ada disiplin, kemudian nanti kebijakan positif, kebajikan, nilai-nilai positif, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari disiplin positif ya. Apa yang disebut dengan disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbentuk dalam benak Bapak Ibu? Tepat waktu, taat aturan, kepatuhan, tata tertib, sikap. Nah, itu biasanya berhubungan dengan hukuman ya. Hukuman, kemudian ada ketidaknyamanan. Jadi sebagaimana di kita yang kesiangan dihukum itu menimbulkan ketidaknyamanan. Sebetulnya dalam penanganan disiplin ini, selain hukuman, memberikan penghargaan juga itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya. Misalnya ada murid yang datang cepat, kemudian kasih hadiah kita, kue atau uang, atau siswa yang bisa menjawab pertanyaan di kelas, kemudian kita kasih hadiah, itu sebetulnya tidak perlu dilakukan ya. Karena nanti si siswa itu akan merasa kecewa apabila ketika kita mengajukan pertanyaan lagi dan yang menjawabnya orang lain, kita kasih hadiah ke orang lain, dia kecewa. Saya bisa Pak, tapi kenapa gak nunjuk saya? Nah itu. Dan memang di program guru penggerak ini banyak hal-hal yang yang baru saya ketahui ya. Saya dulu mempraktikkan seperti itu ya. Siapa yang jawab pertanyaan, ayah bolu, pastian bolu, ayah artos, pastian artos. Sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena akan menimbulkan kekecewaan. Kalau diapresiasi sip, oke, bagus, mantap, ya cukup lah seperti itu. Jadi jangan pelajari, karena akan kecewa juga. Ya seperti tadi, murid ketika siapa yang bisa jawab, biasanya kita nunjuk A, kita nunjuk yang B, yang si A itu akan kecewa. Kok tuh nunjuk saya, padahal saya bisa. Nah itu. Nah kembali ke disiplin ya, hukuman ketidaknyamanan. Dan memang disiplin ini adalah syarat utama murid yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional itu adalah mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan disiplin itu diperlukan. Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah motivasi internal, motivasi instinktif, bukan ketakutan. Jadi disiplin itu bukan ketakutan, bukan ketidaknyamanan, tapi motivasi intrinsik. Apabila si siswa itu belum memiliki motivasi intrinsik, maka butuh orang lain untuk mendisiplinkannya. Mendisiplinkannya itu berarti bukan memarahi ya, tapi membuat dia sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu yang positif. Jadi disiplin itu adalah motivasi internal, bukan ketakutan.
Yang selanjutnya, makna disiplin itu sama dengan Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Itu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara dulu tahun 1950-an ternyata sama dengan Diane Goshen ya. Jadi kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar, atau juga artinya murid atau pengikut. Itu asal katanya ya, belajar, murid atau pengikut. Jadi seorang murid atau pengikut harus paham betul mengapa menjadi murid, mengapa menjadi pengikut. Nah itu, jadi ada motivasi yang terbentuk, motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ini, ketika Bapak Ibu saya undang untuk hadir di pertemuan kali ini, pasti Bapak Ibu mempunyai alasan ya. Kira-kira apa alasannya? Kira-kira apa nih? Ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu, ingin nasi box, betul bisa ya gitu ya. Betul. Penasaran ya. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Nah, motivasi itu berhubungan dengan nilai-nilai universal. Apa saja itu nilai-nilai universal? Kalau kita tanya ke semua orang dimanapun berada, itu mereka punya rasa peduli, rajin, rasa hormat, integritas kan, semangat. Semua orang di dunia punya semangat kan? Setuju bahwa semua orang harus baik hati, setuju ada kejujuran, keteraturan, kebersihan, komitmen dan lain-lain. Itu kalau saya lihat di modul itu ada 40 nilai-nilai universal ya. Nah, nilai-nilai universal ini harus diterapkan di kelas dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah melakukannya kan? Ketika dulu Pak Somad di awal tahun pembelajaran meminta membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kita tanya ke anak-anak. Kelas yang bagaimana yang menjadi impian kalian? Ketika saya mengajar bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris yang bagaimana menjadi impian kalian, harapan kalian? Itu ditanyakan ke floor, ke semua. Kemudian mereka menulis. Pasti punya pendapat yang sangat banyak ya. Pasti punya pendapat yang sangat banyak. Nah, pendapat-pendapat itu kemudian dirangkum, misalnya duduk bersama kelompok, jadi 5 atau 6 kelompok, kemudian disepakati mana yang akan disampaikan. Biasanya kata-katanya adalah jangan terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, atau apa lagi ya, tidak datang, silakan. Kata-kata itu harus berubah menjadi kalimat positif ya, dan maksimal kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu maksimal 7 poin. Kenapa? Supaya mudah diingat, Misalnya kita akan selalu bla 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 di kelas. Kami akan senantiasa, kami harus, atau setiap anggota kelas senantiasa, atau bisa juga kami meyakini bahwa sangat penting untuk datang tepat waktu misalnya. Jadi kata-katanya itu datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Jadi kalau ada kata-kata dilarang buang sampah sembarangan yang cenderung negatif, itu kecenderungan tidak akan dituruti ya. Makanya kita kadang menemukan larangan membuang sampah itu kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah itu karena berhubungan dengan keyakinan gitu, nilai-nilai universal. Nah kita ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau dewasa, semua sama ya. Dan semua orang akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara.
Apabila tidak bisa dengan cara positif, orang akan melakukannya dengan cara negatif. Jadi kita punya kebutuhan dasar, kita akan memenuhinya dengan berbagai cara. Apabila dia tidak dengan cara yang baik, bisa juga dengan cara yang negatif. Contoh kasus, Bapak Ibu lihat. Ibu Ambar, guru SD Pelita Harapan, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelasnya, salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Doni seringkali meminta bekal rekan-rekan sekelasnya dengan paksa. Rekan-rekannya kemudian mengadu pada Ibu Ambar. Nah, ini kasus ya. Jadi ada seorang murid di SD Pelita Harapan yang selalu meminta paksa bekal pada teman-temannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan jika menghadapi situasi seperti itu? Apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, itu bisa beragam ya, bisa beragam tindakannya. Nanti kita evaluasi apa yang kita lakukan ya, karena berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni ini, Doni sering meminta bekal ke rekan-rekannya karena dia lapar, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah makan. Karena kebutuhan hidup, bertahan hidup itu kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi dalam kasus Doni ini dia lapar karena tidak diberi bekal oleh ibunya. Kalau alasannya lapar. Bisa juga Doni ini alasannya adalah ingin diperhatikan, ingin kasih sayang ketika sudah kita tanya ya. Nah, Doni itu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Itu kebutuhan dasar kedua ya. Setelah bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, rasa diterima. Nah, kebutuhan ini ada kebutuhan psikologis karena ingin tetap berhubungan dengan orang lain, ingin diperhatikan atau ingin menjadi pusat perhatian. Itulah kebutuhan dasar yang kedua. Dan semua pasti ada kebutuhan itu ya, rasa kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Apa itu kebutuhan akan kekuasaan? Yakni pengakuan atau prestasi, pengakuan atas prestasi, ingin didengarkan, ingin dianggap berharga, ingin dianggap hebat, ingin dihormati. Itu pasti ada dalam setiap manusia, baik anak kecil atau dewasa. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan itu maksudnya kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Nah, itulah kebutuhan keempat ya. Anak-anak dengan kebutuhan ini cenderung banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru dan menarik. Bukan hanya anak-anak ya, dewasa juga seperti itu. Mencoba hal yang baru karena merasa bebas. Kemudian hubungannya dengan kasus Doni, kalau alasan Doni misalnya ingin mencoba hal-hal yang baru, itu berarti si Doni ingin kebebasan. Jadi dia bosan dikasihkan bekal oleh ibunya itu hanya goreng telur, mie itu terus. Jadi bosan, makanya dia mencoba memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif ya. Tadi itu minta-minta ke teman-temannya, ngambil makanan temannya gitu kan. Jadi si Doni ini mencoba memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Semua orang pasti perlu refreshing ya, senang, happy, enjoy, tertawa, bermain. Itu kebutuhan dasar manusia. Hubungannya dengan kasus Doni tadi, apabila alasan Doni adalah iseng, nah Bapak Ibu panggil kan tadi Doni kan iseng Pak. Nah, dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi senang ningali baturan kesel teh.
senang si Doni mah, karena dia mencoba memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Bullying. Bagaimana mengatasi peserta didik yang seperti itu? Ini ada 5 posisi kontrol kita mengatasi peserta didik. Yang pertama, yang paling dasar, dedekna ayeuna dasar sampean, yaitu posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum. Ketika tahu Doni itu sering memaksa teman-temannya makanan teman-temannya, memaksa bekal makanan teman-temannya, kita panggil, Doni, kamu tena naonan, mau bekal sorangan atuh, terbuka duit kumaha tah, sentak-sentak tuh tunjuk, menghadik-hadik, nada tinggi, nyindiran, itu posisi sebagai penghukum. Dan itu posisinya paling bawah ya, paling bawah. Ini tidak akan menimbulkan budaya positif ke Doni itu, ke murid itu. Bagaimana reaksi murid itu kalau kita hardik-hardik, kita tunjuk-tunjuk, kita prototin, kita kasih sinis gitu ya? Dia tidak akan peduli. Mungkin depan kita dia, nah si ibu keseruat itu, si bapak gitu, itu ya dalam hatinya. Nah, hasilnya adalah murid kecenderungan akan mengulangi perbuatannya. Itu yakinlah. Kurang digelenang, dipolotokan, dipermalukan di depan teman-temannya, dia akan mengulangi lagi suatu saat. Karena ada pemberontakan. Kemudian si murid akan merasa dendam. Dan cenderung berbohong, menyalahkan orang lain. Cari kesalahan. Pak, da abi mah kumamah tuh. Mama abi tengah bekalan, Doni itu pasti berkata itu ya. Itu posisi sebagai penghukum. Ayeuna pasiangan melak cangkeng. Udang sore jam sabaraha. Nah, itu posisi sebagai penghukum ya. Telat asup ke kelas, kamu kemana wae? Atuh gawe naon wae? Nah, itu posisi penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini harus dihindari juga ya. Biasanya kata-katanya adalah kasihanlah ibumu, sing karunya ka mama, sing karunya ka ibu atau wali kelas kamu, hayo disulan ku kepala sekolah, ditegur ku kurikulum, sing karunya tuh. Nah, kata sing karunya itu membuat posisi bersalah ya. Si guru ceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi karena ayah budak bolos wae, budak apa wae, mencoba mencari simpati. Kamu sudah mengecewakan ibu, nah, dan sebagainya. Si murid memang akan berkata, memaafkan saya bu, pasti akan minta maaf ya, pasti akan minta maaf, menyesal. Tapi itu dia masih menyembunyikan sesuatu, menyangka dia bisa juga berbohong, itu alasannya. Nah, apa dampaknya pada si murid? Dia akan merasa rendah diri, disalahkan ke wali kelas, bayangkan, disalahkan ke wali kelas. Dia akan merasa sendiri, gagal, tidak berharga dan sebagainya. Urang teh dengan jelema pang-bangor-bangorna di kelas teh. Si ibu ge sedihkeun ka abi teh. Si bapak ge hoyong minta dipakarunya ku abi teh. Itulah pembuat merasa bersalah ya. Posisi kontrol kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman. Nah, gimana aja kita kalau ke teman, kita itu ngobrolnya loma, tertawa, nepuk-nepuk heureuy. Nah, itulah posisi kontrol ketiga sebagai teman. Guru memang akan berkata, sok demi bapak lakukeun lah, tong kasihan nanti demi bapak. Kemun aya nu naros keun ku bapak lah pasihan alasanana, keun ku bapak di watosan. Nah, itulah posisi sebagai teman karena melindungi kan, teman itu saling melindungi. Nah, memang murid akan jadi akrab. Murid jadi akrab, tapi kalau kecewa dia akan berkata, "Sugante bapak teh balad abi, geuningan." Kecewanya gimana? Kalau kita sebagai guru harus adil ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menindak seorang murid sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian suatu saat misalnya tidak mengerjakan PR, nah, misalnya kita karena kan kita hukum, kita hukum si murid yang sudah
kita akrabi sebelumnya akan sangat kecewa. Sudah teh abi mah itu spesial ke geuningan ku si bapak anggar dihukum. Sudah teh balad bapak teh kamari heureuy ngobrol jeung abi. Tah, itu posisi kontrol sebagai teman ya. Hasilnya, dan lagi kalau posisi kontrol sebagai teman, tindakan si murid itu pada guru lain akan berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya ngakrab pada seorang murid, teman, bager, heureuy, si murid itu akan senang ke kita. Tapi ketika berhubungan dengan guru lain, dia akan melakukan tindakan yang berbeda, tidak akan menganggap teman ya. Jadi dia akan melakukan tindakan sesuai dengan aksinya saja, dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan. Kayak atau sampai Asep, kemudian setelah abi kasihangan ayah Pak Asep dia, nah gitu ya, ayah packing, karena tengah-tengah PRG ayah wali kelas ngabela abi, tengah-tengah PRD wali kelas mah cenah kudu ngabela gitu. Padahal kan wali kelas bukan pengacara ya Bapak Ibu ya, wali kelas itu bukan pengacara ya, lu salamakeun we. Dia tidak jadi mandiri ya, dia tidak akan mandiri. Nah, berbeda dengan guru lain, tidak akan mandiri dan kecewa secara mendalam apabila suatu saat diperlakukan sama dengan yang lain. Itulah posisi kontrol sebagai teman. Memang bagus, ada sisi positifnya, kita senyum, kita akrab, tapi akhirnya adalah seperti ini. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau dalam mengatasi peserta didik yang bermasalah. Posisi sebagai pemantau adalah kita memberi target pada murid. Dia bager, udah kasihanan wae. Kayak minggu payun, ku ibu ditinggalinya, Senin payun, upacara moal. Nah itu posisi sebagai pemantau. Jadi si murid itu akan merasa diawasi terus menerus. Lah, gus janji ya, mau kasihanan pada upacara Senin payun ka Pak Asep Jenny. Kayak Senin payun abi kudu aya, memang ada motivasinya. Tapi dia ketika ke guru lain, ambil contoh lah misalnya kesiangan masuk ke kelas. Nah, ketika ke guru lain dia tidak akan merasa dipantau, cuek we. Sama seperti teman tadi ya. Jadi perbedaannya perlakuan antar guru yang lain. Biasanya gurunya bilang, kamu sudah tahu aturannya kan? Terangkan ada tertibna, kieu, yen harus ngangge topi, ngangge dasi, sange. Nah, Senin payun angge topi dasina nya, sok apa ditinggalikeun. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Murid akan menyesuaikan. Jadi kalau ketemu dengan yang ngasih pantauan, dia akan nurut ya, akan nurut. Tapi kalau tidak, dia akan cuek. Sama ketika kita melihat beberapa murid kita ada yang masih memakai topi bebas. Nah, ketika misalnya ada bapak ibu guru, ya kadangnya tongangnya topi bebas deh. Nurut ketika melihat kita yang memantau lepas sebutkan. Tapi ketika yang cueknya. Nah itulah posisi sebagai pemantau minusnya. Dia akan merasa diawasi dan tindakannya akan berbeda. Yang terakhir, nah ini nih posisi yang paling tinggi nih, posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menenangkan psikologi murid. Jadi ketika kasus Doni tadi, murid pasti dipanggil kan? Taros, Don, kumaha kabarna? Mama sehat, bapak sehat. Bumi teh di mana? Rumah teh di mana? Adik berapa? Sekolah di mana? Tenang. Kemudian kita ucapkan, tenanglah, kalem we, tenang Don. Bapak tidak akan memanggil orang tua kamu. Ya hanya ngobrol-ngobrol sekarang, ngobrol-ngobrol saja. Setiap orang pernah berbuat salah. Nah, atau sepertinya kamu kuno dipanggil ke bapak. Yang biasa dibantu, ada yang bisa bapak bantu. Kenapa kamu dipanggil ke sini? Jadi bapak ibu ucapkan kata-kata seperti itu ya. Tenang, tidak akan diapa-apain. Setiap orang berbuat salah, tidak perlu takut. Nah, efeknya adalah si murid akan jujur ketika divalidasi, ketika ditanya kenapa alasannya. Dia akan sadar
kemudian nanti akan mencoba mencari solusinya. Hasilnya, murid akan mengevaluasi diri menjadi lebih baik, menguatkan watak karakter, dan timbul kesadaran instinsi, kesadaran di dalam. Oh, ini tidak diapa-apain ini. Ternyata saya tidak dihukum. Ternyata, oh benar kata ibu, kita bisa salah juga sekali-kali. Setiap manusia pasti salah, pernah berbuat salah. Nah, ini hubungannya, posisi control manager ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadi bentuknya segitiga Bapak Ibu berulang-ulang ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi, menanyakan hal-hal yang pasti murid itu jujur. Kalau ditanya bapak dan naon ayah kerja apa, pasti jujur, mau mungkin nggak bohong ya. Adik sekolah di mana, tenang, jadi dia tenang. Kemudian kita ucapkan, kalem lah mau naon dia, tidak akan diapa-apain kamu di sini, hanya ngobrol saja. Nah, setelah itu barulah kita tanya, coba ibu ingin tahu kemarin kamu bolos itu kenapa? Kira-kira apa yang, kenapa, apa alasan kamu kemarin bolos? Jadi nada kita datar, ada senyumnya juga, tidak tegang ya Bapak Ibu ya. Ditanyakan, kemudian terakhir ini menyatakan keyakinan itu, kita membuat kesimpulan hasil akhirnya. Apa sih yang akan dilakukan? Kesimpulan itu diharapkan datang dari murid ya. Cing, kamu kasihangan. Oke, kira-kira bukan oke. Kamu kamar itu kasihangan pada naon? Ngantur ulang mama Pak ke pasar. Nah, kira-kira untuk kasihangan di kumaha carana cek kamu? Nah, dia pasti ngasih solusi kan? Dia ngasih solusi. Kalaupun tidak dia kasih solusi, kita coba kasih solusi. Pelaksanaan segitiga penanganan murid dengan segitiga restitusi ini kalau berhasil, itu kalau solusinya tepat berarti berhasil. Kalau masih si murid itu kesiangan, berarti solusi yang kita tawarkan belum tepat. Misalnya ada siswa yang kesiangan, kita kasih solusi nih. Kumaha mun kema kamu ngirim ke rencangan angkat sekolah teh sareng supaya teu mapa. Bukan alasan nganter ibu ya, karena dia jauh. Kumaha mun kema sareng rencangan. Tak, ternyata tidak ada teman yang dekat dengan rumahnya. Berarti solusi kita belum pas. Akhirnya si murid itu kesiangan lagi. Apa plusnya segitiga restitusi? Yakni satu, menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali pada kelompok. Kita sudah hukum, bukan sudah hukum, sudah panggil. Siapapun yang dipanggil oleh guru dianggap dihukum kan oleh teman-temannya. Tapi ketika kita tenangkan, dia kembali ke temannya juga merasa tenang. Yang kedua, proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi dalam memecahkan masalah. Jadi kita sama-sama dengan murid itu cari solusi tentang kesiangan misalnya. Ketiga, membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Nah, ini keunggulannya ya. Yang keempat, kesetaraan perlakuan. Kesetaraan perlakuan ini penting Bapak Ibu ya. Dalam beberapa kasus nyata, mohon maaf saya lihat dengan mata kepala sendiri, murid yang datang ke sini kabur, kamu masih tukang kabur, Bu, namanya sekamari, Bu, kamu tukang kabur, Ibu gue terang sana sekamari. Itu sepakat sudah bullying gitu ya, sudah bullying. Atau siswa datang ke kelas kita terlambat nih, kita marahi. Nah itu yang posisi yang pertama tadi, apa itu Bapak Ibu? Penghukum ya, tanpa kita konfirmasi alasannya kenapa gitu. Bagaimana mempraktekannya di posisi manajer ini? Duduk berdampingan Bapak Ibu, duduk berdampingan. Kenapa tidak berhadap-hadapan? Karena kita bukan menginterogasi, kita mencari solusi. Jadi duduknya berdampingan, mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Coba dilihat di kantor polisi ketika ada penjahat yang interogasi di TV-TV, kita lihat penjahat itu di depan polisi kan.
Jadi kita tidak sedang menginterogasi, kita nanti ujungnya mencari solusi. Ada senyum, membuat murid senang. Siap. Mengajukan pertanyaan dasar ya, yang tadi kumaha kabarna, kumaha keluarga, bapak mama sehat. Nah, pertanyaan seperti itu dan ringan-ringan ringan-ringan. Kemudian menenangkan murid. Seperti tadi ya, kata-katanya harus diucapkan Bapak Ibu. Tenang, mau naon, mau dihukum ku bapak ge. Ya, sekali-kali masalah mah teu naon. Manusia kan tempatnya salah gitu. Kamu kamari bolos, oke lah. Ibu ge pernah bolos di SMA, tak misal gitu ya. Atau ya apalah ungkapan yang menenangkan. Kemudian gali dengan mendalam alasan, itu divalidasi masalah ya. Kemudian menyepakati solusi. Nah, jadi Bapak Ibu, praktek sebagai manajer di segitiga restitusi ini harus seperti itu ya. Kita si murid ini di pinggir, kemudian nada kita datar, senyum, ajak yang ring-ringan, dan pastikan dia tidak akan diapa-apain. Nah itu ya, sehingga nanti dia akan jujur dan akan cari solusi. Kita coba ya, ini ada sebuah kasus nih. Kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum ke sini, sebelum ke kasus? Ada pertanyaan tidak? Silakan Bu. Iya, ini hanya meyakinkan pemahaman saya dari paparan yang barusan disampaikan. Jadi memang kasus-kasus yang tadi ditampilkan itulah yang terjadi di dalam keseharian kita di kelas itu. Nah, jadi perlakuan yang tepat dari paparan yang barusan ada di tahap atau model 5 ya. Kita sebagai manajer gitu. Iya. Sebagai manajer betul Bu. Betul. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol tadi, pertama sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 manajer. Nah, yang nomor 5 ini betul yang paling tinggi ya, yang harus dilakukan. Jadi kita tidak mengiba-iba lagi si karunya ke ibu, si karunya ke mama, ke bapak, tidak mengiba lagi ya, karena itu kurang tepat. Oke, bagus ya Bu Lina, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Satu lagi Pak, Siap. kalau misalnya itu terjadi pada salah satu anak ketika kita melaksanakan kegiatan belajar di kelas ya Pak, apakah perlakuan seperti itu langsung kita lakukan saat itu juga di kelas? Ya. Begitu. Ya. Atau apakah itu harus dilakukan di lain waktu begitu? Oke, itu mah bebas Bu. Ini ada yang terlewat nih, wawancara yang kita lakukan berdua ya. Jadi tidak misalnya di ruang guru ini kedengaran oleh yang lain, karena dia akan malu juga ya. Berdua dilakukannya ya. Jadi misalnya kalau di ruang guru ini Bapak Ibu tidak punya ruangan, bisa di luar. Kita ngobrol duaan, dengan murid itu ngobrol duaan. Jadi carilah tempat yang si murid merasa tenang, dia merasa tidak akan ada orang lain yang mendengar pengakuannya. Karena kejujuran itu melabrak rasa malu ya, dan semua orang tidak mau dipermalukan. Makanya cari tempat nih. Jadi duduk di samping, senyum, mengajukan pertanyaan dasar, menenangkan, nanti cari alasan, nanti cari solusi di tempat yang tenang yang dia rasakan. Oke, thank you Bu Lina ya, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kita sekarang sebelum sesi berakhir, oke. Ada sebuah kasus nih. Sebagai wali kelas di SMK Maju Bersama, Ibu Aura tahu bahwa Andi sering bolos sekolah di jam pelajaran matematika.
Ibu Aura sudah sering mendapat laporan dari guru lain selain guru matematika. Akhirnya Ibu Aura memanggil Andi. Si Andi ini sok bolos paling seueur di matematika. Nah, Bapak Ibu sekarang akan bermain peran. Ada yang menjadi Ibu Aura, ada yang menjadi Andi. Nah, ya. Yang jadi Ibu Aura praktekkan posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Tadi teh kedah kumaha cenah? Duduk bersama, senyum, berdampingan, mengajukan pertanyaan dasar, menenangkan murid. Menenangkannya tadi ucapannya contohnya gimana? Tenang, mau dikumaha-kumaha ku Bapak, mau dihukum. Tenang, semua orang pernah berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah. Jadi kamu bagian dari orang itu ya. Nah, jadi nanti terus cari alasan. Cing, Bapak yang terang kunaon kamari kamu bolos, kunaon kamu sering bolos na matematika. Kira-kira naon alasanna? Nah, ya Bapak Ibu praktekkan lah ya. Nanti yang menjadi Andi, tolong ungkapkan bagaimana perasaannya. Bagaimana perasaannya ketika diwawancarai posisi sebagai manajer. Kontrol kita sebagai guru dengan posisi sebagai manajer. Bagaimana perasaannya? Bapak Ibu bersedia berpasang-pasangan? Nah, udah yang dekat aja, yang dekat aja. Ini jadi ibu-ibu dua anaknya, satu jadi ibu-ibu. Siapa yang berperan sebagai Andi? Siapa yang berperan sebagai Ibu Aura? Boleh silakan. Ya, boleh. Boleh silakan ikut berapa menit, kalau sudah selesai boleh berhenti atau acungkan tangan. Oke, siap. Bapak Ibu mulai posisi sebagai manajer ya, bukan sebagai yang lain-lain. Silakan Bapak Ibu, yang jadi Andi cari alasan apa? Nah, bolos matematika, silakan. Di sini Bapak. Ya, di sini aja. Bapak Ibu, apakah saya kembali tadi ya? Apakah Bapak Ibu menanyakan kabar ke Andi ketika pertama bertemu? Menanyakan kabar enggak ke Andi? Oke. Terus apakah mengungkapkan kalimat misalnya, terus tidak apa-apa, setiap orang pernah setiap orang pernah bersalah, diucapkan tidak? Ya, oke. Kemudian ditenangkan lagi, tenang, nggak apa-apa, tidak akan Bapak hukum. Diucapkan tidak? Diucapkan. Nah, itulah yang menenangkan murid ya. Jadi si murid itu akan diperlakukan sama dengan seperti kita ingin diperlakukan. Siapa yang tadi menjadi murid nih? Oke, Bu Mita. Apa perasaan Ibu ketika tadi diwawancara oleh guru sebagai posisi kontrol manajer? Tadi perasaannya gimana? Apa takut, sedih, marah, dendam, atau apalah yang Ibu rasakan tadi? Karena merasa diperhatikan, jadinya terbuka, lebih jujur. Oke, karena merasa diperhatikan jadi terbuka, jujur ya. Jadi tidak tegang ya? Tidak, senang aja, relax ya. Oke, siapa yang di sini Pak? Di antara ini yang menjadi Andi siapa?
perasaan Pak Dadan, perasaan Andi tadi di posisi kontrol sebagai manajer tadi kan? Senang Pak. Lanjut. Kebetulan kan Ibu Aura ya. Ibu Aura dengan kelembutan hatinya Pak. Ada. Jadi saya juga lebih terbuka dengan masalah-masalah yang dialami sama saya Pak. Oke. Tadi alasannya kenapa bolos matematika? Saya tidak suka belajar matematika Pak. Oke. Solusi yang ditawarkan Bu Aura? Harus lebih belajar lagi Pak. Oke. Ya mungkin lebih menyukai pelajaran matematika Pak. Bapak Ibu, tepuk tangan dong. Jadi posisi kontrol sebagai manajer seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dan ingin diharapkan jadi melekat di benak Bapak Ibu, yakni perlakukan murid-murid Bapak Ibu sebagaimana Bapak Ibu ingin diperlakukan. Lakukan ya, seperti itu ya. Untuk terakhir ditutup dengan pantun ya. Aura kasih makan batu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budona makan batu. Aura kasih. Aura kasih